Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab ibadah puasa. Kita insyaallah akan membahas tentang hal-hal yang dapat merusak puasa itu sendiri. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa keutamaan puasa. Di antaranya adalah raihatu famis shaim, yaitu bau mulut orang yang berpuasa itu indallah karihal misk, bahwasanya itu wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memberikan dua kebahagiaan, lis-shaimi farhatun 'indal fitr wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, yaitu kebahagiaan ketika hendak menghadapi berbuka puasa dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asyamu junnah, bahwasanya puasa itu adalah perisai bagi orang-orang yang bertakwa, perisai bagi kita untuk lebih menghindari maksiat-maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terdapat dalam bulan puasa terdapat malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kemudian hal-hal ataupun amalan-amalan yang disunahkan untuk kita perbanyak di bulan Ramadan, yaitu salatul tatawwu, salat sunnah, kemudian memperbanyak sedekah, afdhalus sedekah, sedekatul Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan, karena di situ Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dari sedekah tersebut. Kemudian tadarrus Al-Qur'an, ini sebagai da'bus shalihin, kebiasaan orang-orang saleh sebelum kita, yaitu bahkan mereka sering ya dalam Ramadan itu menghatamkan satu hari sekali hatam. Kemudian melaksanakan salat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, bahwasanya siapa yang berdiri ataupun melakukan salat tarawih di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lampau. Kemudian beriktikaf 10 hari terakhir, ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW di 10 hari terakhir sadda mi'azarahu, mengencangkan tali izarnya, tali sarungnya. Untuk apa? Untuk lebih beribadah, fokus menggapai cita-cita, menggapai tujuan dari diadanya dari bulan Ramadan tersebut, yaitu mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di sini hal-hal yang membatalkan dan merusak puasa Ramadan. Nah, di sini di bulan Ramadan ataupun ketika kita berpuasa, di situ ada beberapa hal yang sebelumnya halal kita lakukan di luar puasa, di luar Ramadan, tapi ketika Ramadan hal itu menjadi dilarang atau diharamkan. Kenapa? Karena ini sebagai ujian buat kita, sebagai pendidikan untuk kita di bulan Ramadan, yaitu mengendalikan hawa nafsu kita. Yang pertama, hal-hal yang dapat membatalkan dan merusak puasa adalah makan dan minum dengan sengaja ya. Jadi makan dan minum dengan sengaja itu membatalkan puasa dan itu merusak puasa kita. Puasanya rusak. Jadi kita tidak dapat apa-apa, bahkan kita mendapatkan dosa ya. Kemudian hubungan suami istri, kemudian muntah dengan disengaja ya. Jadi kalau muntah tidak disengaja itu tidak apa-apa ya. Muntah tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa, hanya cukup berkumur kemudian melanjutkan puasa. Tapi kalau dengan sengaja ya, dengan sengaja misalnya kayak memasukkan jari ini ke kerongkongan, itu kan menjadikan nanti akhirnya muntah. Ketika muntah itu puasanya batal. Kenapa? Karena itu disengaja ya, itu disengaja. Kemudian keluarnya darah haid dan nifas, ini untuk perempuan. Ketika keluar darah haid dan nifas itu puasanya
tapi dia tidak mendapatkan dosa karena ini tidak disengaja ya. Jadi dia puasanya dibatalkan kemudian diganti di hari yang lain. Ini hal-hal yang bisa membatalkan dan merusak puasa. Kemudian ketika kita berpuasa kita harus benar-benar niat ikhlas menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kam min siyamin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Karena banyak orang-orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan sesuatu kecuali lapar dan dahaga. Dia hanya menggugurkan kewajiban saja tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim yang ingin mendapatkan predikat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentunya harus mengingat hal-hal seperti ini untuk lebih kita jauhi. Nah, makan dan minum dengan disengaja ini di siang hari ya. Kalau di malam hari boleh ya, semuanya diperbolehkan. Kemudian yaitu keringanan rukhsah puasa Ramadan. Jadi ada beberapa orang yang mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala dari puasa Ramadan. Jadi rukhsah itu adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yuhibbu an yu'ta rukhasahu kama yuhibbu an yu'ta azaimahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita kalau emang kita berhak ataupun masuk dalam kriteria orang yang bisa mendapatkan keringanan, maka kita diperbolehkan untuk mengambil keringanan tersebut karena ini bagus, karena ini bonus ya, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Contohnya kayak ketika kalau kita dalam musafir diperbolehkan untuk melakukan jamak atau qashar dalam sholat. Itu kalau bisa kita lakukan aja karena itu bonus ya. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika puasa Ramadan. Yang pertama adalah bagi musafir ya, orang yang safar ya, orang yang bepergian jauh ya. Itu kalau nggak salah sekitar inda Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i itu 8,4 kilometer itu minimal ya. Jadi di luar itu, sebelum itu tidak boleh dia tidak termasuk yang mendapatkan rukhsah ya, itu untuk inda Syafi'iyah. Maka di sini musafir itu boleh tidak berpuasa ya. Itu boleh tidak berpuasa ya. Jadi kalau kita sedang bepergian, in kuntum ala safarin ya, ketika kita dalam keadaan safar itu kita boleh tidak berpuasa dengan mengganti di hari yang lainnya. Nah, akan tapi dalam hadis yang lain ya, dalam hadis disebutkan bahwasanya laisa minal birri antasuma fis safar. Jadi enggak baik kalian puasa di safar. Jadi pertanyaannya, ketika dalam puasa wajib, puasa Ramadan, itu mana yang lebih afdol? Kita tetap berpuasa atau kita tidak berpuasa? Ya. Kalau sekarang kan enak ya, sekarang kan wasailus safar, alat-alat transportasi itu sangat memanjakan, sangat enak, nggak seperti dulu ya. Jadi kalau kayak kita naik bis, dalamnya AC, kemudian naik pesawat juga nggak terasa meskipun jaraknya jauh. Nah, ini bagaimana? Apakah lebih baik kita puasa aja, ataukah kita boleh berbuka? Ya. Boleh nggak puasa? Ya. Boleh sih nggak puasa, tapi afdolnya wa antasumu khairul lakum ya. Ketika kalian berpuasa itu kalian lebih baik. Ini untuk puasa-puasa wajib. Tadi untuk puasa sunnah tadi disampaikan oleh Rasulullah, laisa minal birri antasuma fis safar, enggak baik kalian berpuasa dalam kepergian. Ini untuk puasa sunnah ya. Jadi ketika kalian musafir itu kalian boleh tidak berpuasa, tapi fa'iddatum min ayyamin ukhra. Jadi kalian harus mengganti di hari yang lain. Kemudian yang kedua, orang yang sedang sakit. Jadi orang yang sedang sakit itu bisa mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Kemudian jika penyakitnya ini mempengaruhi kesehatan fisiknya. Jadi kayak sakitnya parah misalnya, ketika dia berpuasa dia kondisinya akan melemah, itu baru boleh kita tidak berpuasa. Tapi kalau
misalnya panu, kadas, itu tetap harus puasa ya, karena itu tidak mengurangi kondisi badan ketika kita berpuasa. Nah, ketika tadi kita sakit, kalau kita berpuasa itu mengurangi kondisi tubuh, maka kita boleh tidak berpuasa, kemudian menggantinya di hari yang lain. Kemudian orang yang mendapatkan rukhsah adalah orang tua atau jompo ya. Jadi orang yang kalau udah berumur, kadang pikun ya. Pikun kan, orang pikun nggak tahu, orang pikun itu dia termasuk orang yang lepas dari taklif ya, lepas dari kewajiban, karena dia tidak ingat dengan apa yang sudah dia lakukan. Tuh. Jadi untuk orang tua atau jompo yang sudah tidak bisa melakukan puasa, maka dia bisa mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa. Dan dia tidak wajib untuk mengganti di hari yang lain kalau memang dia sudah tidak mampu untuk itu. Apalagi kalau sudah tidak puasa kemudian dia meninggal. Nah, maka di sini dia harus walinya ataupun orang-orang terdekat dia, keluarganya itu membayar fidyah. Fidyah itu 1 mud. 1 mud itu rubu' sa'. Ya, mud itu ukuran Arab. Jadi 1 mud itu rubu' sa'. 1 sa' itu 2,5 kg sampai 3 kg. Jadi 3 kilo dibagi 4 ya, sekitar 0,8 gram, 0,8 kilogram ya. Jadi kalau lebih amannya 1 kilo lah ya, itu lebih aman. Dan itu diberikan setiap hari. Berapa hari dia tidak berpuasa, maka sebanyak itulah harus dia tunaikan. Kemudian wanita hamil atau baru melahirkan. Jadi ketika wanita hamil, dia khawatir akan kondisi bayinya dan khawatir akan kondisi dirinya, itu dia boleh ataupun mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa ya, untuk tidak berpuasa. Nah, akan tapi di sini para ulama berbeda pendapat, apakah dia hanya membayar fidyah saja atau dia membayar fidyah dan harus mengqadha, mengganti puasanya. Tapi untuk yang kita pelajari di sini, dia hanya membayar fidyah saja. Fidyahnya sama seperti fidyahnya orang yang tua tadi, yaitu 1 mud senilai dengan 0,8 sampai 1 kilogram. Ini untuk lebih amannya. Tapi kalau di buku ditulis 0,5 ya, 0,5 kilogram. Kalau menurut saya itu kurang ya. Jadi untuk kita lebih aman, karena ini untuk diri kita sendiri juga, itu lebih amannya kita lebihkan. Itu untuk wanita yang hamil dan yang baru melahirkan atau ketika sedang menyusui, itu boleh ataupun mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. Tapi dia harus membayar fidyah ya. Dalam pendapat yang lain dikatakan dia harus membayar fidyah dan mengqadha puasanya. Tapi ini dengan alasan-alasan tertentu ya. Tapi di sini saya sampaikan cuman membayar fidyah saja. Kemudian wanita haid dan nifas. Kalau haid dan nifas memang ini mendapatkan rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia tidak berpuasa. Ya, untuk dia tidak berpuasa, bahkan kalau puasa dosa. Ya, jadi dia harus tidak berpuasa, tapi dia harus mengqadha di hari yang lain. Ya, dia harus mengqadha di hari yang lain. Kemudian pekerja keras yang tidak kuat puasa. Nah, ini jarang kita dapatkan ya. Karena ini riskan kalau kita sampaikan begitu saja. Nanti banyak orang yang menyepelekan pekerja keras yang tidak kuat puasa. Ya, kalau secara logika, kalau orang seperti kerja di bangunan, kemudian kerja di tempat-tempat yang panas, itu kan mereka merasa berat dan itu mendapatkan keringanan untuk tidak puasa. Nah, itu kalau kita sampaikan sebatas itu nanti banyak orang yang tidak berpuasa. Ya. Tapi di sini bahwasanya yang dimaksud pekerja keras yang tidak kuat puasa adalah orang yang pekerja keras, kerjanya di tempat yang sangat panas. Kemudian dia ketika dia tidak bekerja, ya,
itu keluarganya tidak bisa makan, keluarganya akan mati kelaparan. Itu yang boleh untuk mendapatkan keringanan dia tidak berpuasa, yaitu keadaannya sangat darurat. Tuh. Kenapa ini boleh dilakukan? Karena ini diambil dari dalil bahwasanya orang yang safar, safar itu boleh tidak berpuasa. Alasannya kenapa? Apakah karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya orang yang safar itu boleh tidak berpuasa, atau karena dalam safar itu kita mendapatkan masyaqqah, mendapatkan keberatan untuk puasa. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang musafir itu boleh tidak berpuasa karena dalam safar dulu itu kita mendapatkan berat sekali karena naik onta di padang pasir. Nah, itu kan berat sekali. Maka di sini kita boleh tidak berpuasa. Tapi kalau sekarang kan sudah enak ya, sudah ber-AC dan lain sebagainya. Itu pendapat pertama. Kemudian pendapat yang kedua bahwasanya safar seperti apapun itu boleh kita tidak berpuasa karena dalilnya mutlak. Allah menyebutkan ketika orang bersafar, ketika orang bepergian itu boleh tidak berpuasa. Nah, ini bahwasanya bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya orang yang pergi meskipun itu dengan AC itu aja boleh tidak berpuasa, apalagi kita yang sedang bekerja keras, ya. Tapi di sini untuk pekerja keras di situ tetap digarisbawahi itu dalam keadaan darurat. Ketika dia tidak bekerja, keluarganya tidak makan dan akan menimbulkan kematian dan lain sebagainya. Kalau tidak dalam keadaan darurat, ini tidak diperbolehkan, ya. Kemudian dia wajib harus mengganti, mengqadha